Bismillah teman-teman, kita lanjut di part yang ketiga, bisnis model kanvas. Nah, saya memberikan contoh yang kedua, yaitu eh, di sini rencana bisnisnya adalah selai nanas, ya, dijalankan oleh Gapoktan Bakti Bersama Desa Tanah Tinggi. Yang pertama yang harus kita lihat adalah customer segmennya, ya, siapa segmen pelanggannya, ya. Di sini ada 3: keluarga, industri kecil, dan toko oleh-oleh. Terus yang kedua, apa nilai unik dari produk ini? Ya, value proposition. Jadi value propositionnya itu selai nanas ini dikemas dalam bentuk botol, toples, ya, kemasan plastik, beberapa ukurannya. Dia juga menerima pesan online, ya, kemudian sudah tersertifikasi halal dan sehat dari POM, PLT, MUI. Kemudian dia juga menyediakan tempat belajar petani atau pelajar untuk pembuatan selai nanas. Terus yang ketiga, channelnya di sini melalui brosur, pameran, ya, kemudian media online. Terus yang keempat, customer relationship-nya, dia membangun kemitraan dengan pelanggan melalui penjualan langsung, melalui produsen roti, reseller, ya, kemudian potongan harga bagi pelanggan. Terus yang kelima, pendapatannya sumber pendapatannya ada 3: penjualan langsung selai nanas, kemudian penjualan pakan ternak, kemudian jasa memberikan pelatihan bagi petani, ya. Terus sumber daya utamanya key resource, ya, ada 3 di sini: lahan budidaya nanas, peralatan pembuatan selai, kemudian peralatan penggilingan limbah nanas untuk pakan ternak. Jadi tidak ada yang terbuang dari nanas ini, ya, karena limbahnya dibuat untuk pakan ternak. Terus yang ketujuh, key activities atau aktivitas utamanya, ya, budidaya nanas, kemudian pembuatan selai, ya, pengemasan sampai pemasaran, kemudian juga pengolahan limbah kulit nanas untuk pakan ternak. Terus yang kedelapan, mitra utamanya itu adalah minimarket, hotel, dinas perindustrian dan perdagangan, GoFood, rumah kemasan, kemudian pengusaha roti, dan BUMDes. Terus cost structure-nya, struktur biayanya meliputi biaya budidaya nanas, biaya panen, biaya pembuatan selai, biaya pengolahan limbah nanas, kemudian biaya kemasan dan pemasaran, biaya air dan listrik, biaya sosialisasi, promosi, pajak, dan perizinan. Nah, dengan adanya bisnis model kanvas seperti ini yang kita buat, maka rencana usaha kita lebih mudah dan terarah, ya. Nah, teman-teman, itu tadi bisnis model kanvas. Nah, sekarang ada juga sosial bisnis model kanvas, ya. Jadi ini fokus untuk usaha sosial. Kalau yang tadi itu adalah usaha komersial, ya. Jadi alat ini kita gunakan untuk mendeskripsikan, merancang, memulai atau mengubah usaha bisnis model sosial kita, ya. Ada ide, kemudian kita mulai membuat model kanvasnya, kemudian kita bercerita, kemudian kita ubah haluannya. Mengapa bisnis sosial bisnis model kanvas? Ya, karena visualnya lebih jelas dan lebih ringkas, ya, hanya 7 item dibanding dengan bisnis model kanvas yang 9 item. Terus yang kedua, fokus menyelesaikan masalah. Ya, jadi usaha sosial itu fokus menyelesaikan masalah, selain ada juga keuntungan nantinya yang ingin didapatkan, ya. Tapi kalau usaha komersial itu fokus utamanya adalah mendapatkan laba atau keuntungan. 3 hal yang harus diperhatikan dalam membuat sosial bisnis model kanvas. Yang pertama, dia harus simpel, ya. Kanvas yang baik itu ditulis dengan sederhana, ya, tidak usah bertele-tele, langsung to the point. Terus yang kedua, relevan, ya, sesuai dengan kondisi real usaha kita. Ya, jangan mengada-ngada, apalagi copy paste dari internet, ya.
permasalahan yang ada di lingkungan kita itu harus real, ya. Itu yang harus kita masukkan di elemen-elemen sosial model kanvas nanti yang kita jalankan. Kemudian mudah dipahami. Gunakanlah bahasa-bahasa yang mudah dicerna, mudah dipahami oleh kita dan para pembaca. Ini ada 7 elemen sosial model kanvas. Yang pertama konsumen dan komunitas, siapa saja yang akan terbantu dengan usaha kita. Terus yang kedua, apa nilai unik dari produk kita, ya, apa solusi yang ditawarkan kepada konsumen. Terus yang ketiga, dampak sosialnya apa yang ingin dicapai. Kemudian yang keempat, sumber pendapatannya dari mana saja. Terus yang kelima, apa saja biaya yang diperlukan. Terus yang keenam, sumber daya apa saja yang sudah dimiliki. Terus yang ketujuh, siapa saja yang bisa ikut membantu usaha kita. Nah, saya akan mencontohkan sebuah usaha sosial ini bambu.